Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih bersama Pak Guswanto dan juga Pak Raditya. Saya mau ke Pak Guswanto dulu, Pak. Kita tahu NTT sudah terkena dampak dari siklon tropis Seroja. Dengan munculnya siklon tropis Odet, apakah ada potensi ada dampak susulan di sana atau seperti apa, Pak? Baik, Stephanie. Jadi kalau kita melihat lokasinya ya, ini sangat berbeda sekali. Kalau Nusa Tenggara itu lokasinya seperti sekarang siklon Odet itu kalau kita lihat itu sekarang sudah mendekati pantai barat Australia. Jadi sangat cukup jauh ini. Sehingga makanya dari tadi saya sampaikan dampaknya adalah dampak tidak langsung. Itu pun juga terhadap tinggi gelombang di perairan Samudra Hindia Selatan ya. Demikian. Jadi sudah berbeda dengan yang ada di NTT. Dan sekarang pun juga siklon Seroja pun juga kumpul ke sana sesuai trackingnya itu di pantai barat Australia. Berarti kedua siklon ini posisinya sudah sangat jauh dari NTT, tapi tadi disebutkan oleh Kepala BMKG masih ada potensi ada banjir susulan. Itu bagaimana penjelasannya, Pak Guswanto? Barangkali kalau disampaikan itu mungkin dilihat lebih dalam, sepertinya banjir susulan itu di tempat yang lain atau menyampaikannya kemarin di waktu yang berbeda ya. Sehingga kan siklon tropis ini dinamis, jadi saya sampaikan hari ini mungkin dia sudah besok sudah bergerak. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat faktor yang lain adalah yang disampaikan Ibu tadi adalah itu kondisi cuaca harian ya. Kondisi cuaca harian yang terjadi di NTT saat ini. Seperti boleh kami sampaikan, setiap malam kami selalu melakukan evaluasi dengan timnya Pak Radit yang dipimpin oleh Kabadan BNPB tentang evaluasi cuaca. Nah, seperti yang saat ini saya sampaikan, prospek cuaca untuk tanggal 9 sampai 12, misalkan di Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Lembata itu umumnya berawan, potensi hujan disertai petir. Kemungkinan ini sebagian kecil seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi tinggi gelombang di NTT saat ini untuk 3 hari ke depan berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter kategori rendah. Kecuali wilayah perairan Pulau Sumba bagian barat, bagian Samudra Hindia Selatan, Pulau Sumba dan Samudra Selatan Kupang Rote itu sekitar 2,5 sampai 4 meter. Saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan, Stephanie. Ya, kondisi cuaca kita begitu dinamis, jadi benar-benar harus diperbaharui setiap hari. Betul. Mungkin bisa disampaikan dulu juga di sini Pak Guswanto, di mana masyarakat bisa mengakses informasi terkini dari BMKG soal prediksi cuaca maupun potensi bencana? Baik, kalau kami sampaikan, kita selalu memberikan informasi di dalam di dalam kanal media BMKG itu tersebar di beberapa, ada melalui website, ada melalui info Instagram BMKG, ada info BMKG, kemudian ada pula yang kita sampaikan lewat media sosial, Mbak Stephanie. Jadi misalkan media sosialnya ada Facebook, kemudian ada YouTube, ada Instagram, dan beberapa kali WhatsApp group. Ini yang menjadi penekanan kami. Kenapa kami sasarannya ke WhatsApp? Karena apa? Karena hampir 180 juta lah masyarakat Indonesia ini sudah memiliki telepon pintar, mungkin barangkali seperti itu. Sehingga ini yang perlu ditekankan lagi secara masif diseminasi informasinya. Karena kalau masuk dalam website BMKG www.bmkg.go.id mungkin butuh waktu. Terus tidak tahu tempatnya di mana, mungkin seperti itu. Dan sistem peringatan dini ini juga kita gencarkan. Kita memiliki beberapa grup-grup dengan BPBD, dengan pusat maupun daerah, dengan BNPB, terus kemudian ada grup dengan RRI, dengan media, seperti itu. Oke, koordinasi tentunya dengan semua stakeholder termasuk juga dengan para Raditya tentunya. Dikatakan tadi kedua siklon ini sudah menjauh, kita berharap tentunya tidak ada lagi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap NTT. Berarti saat ini BNPB fokus dalam penanganannya seperti apa, Pak Raditya? Baik, terima kasih Mbak Stephanie. Jadi kalau penanganan terakhir yang kami dapatkan dari rapat koordinasi masih konsentrasi di evakuasi para korban yang masih menjadi catatan dari daerah yang masih hilang, dan itu diupayakan sebisa mungkin segera ditangani. Fokus yang lain adalah masalah percepatan dalam mengembalikan fungsi infrastruktur yang cukup penting
terutama masalah listrik, kemudian juga air bersih, kemudian juga fasilitas umum yang lain. Kemudian tentunya juga jalan dan jembatan menjadi prioritas untuk dalam mana penanganan ini segera dilakukan. Kemudian yang lain tentunya dalam penanganan darurat juga tidak lepas dari para penyintas atau pengungsi untuk mendapatkan tempat yang memang layak dan baik untuk segera mendapatkan logistik kebutuhan dasar yang cukup dan tidak kekurangan. Tentunya juga dalam hal pengurangan penyebaran penularan COVID tentunya diharapkan protokol kesehatan menjadi nomor satu juga. Jadi kami dari BNPB itu mendukung adanya tes swab antigen yang disampaikan kepala daerah ke pemerintah daerah untuk selalu dilakukan terutama di wilayah-wilayah kerumunan para penyintas. Kemudian fokus yang lain adalah bagaimana mengembalikan fungsi lagi terkait dengan pemukiman mereka, dan ini dalam proses pendataan melalui pemerintah daerah untuk kita data terus ini. Jadi ini living document, living data yang kami dapatkan dari daerah untuk mendapatkan verifikasi dan validasi bagaimana upaya untuk mendapatkan kembali pemukiman mereka. Demikian. Tadi sebelumnya juga BNPB menyebutkan, kita tentunya tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 penanganannya tentu berbeda. Untuk mencegah penularan virus corona, BNPB menyebut tempat-tempat evakuasi bakal dirancang terpisah masyarakat yang sehat dengan yang terkonfirmasi positif. Teknisnya seperti apa, Pak Raditya? Ya, tentunya ini kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Mbak Tifa, dan Dinas Kesehatan yang ada di daerah. Kalau kita perhatikan pemilahan atau pemilahan antara kelompok rentan, kemudian juga balita, kemudian ibu menyusui, lansia itu menjadi penting dalam hal ini. Kedua, bagi yang sudah terkonfirmasi positif yang harus segera langsung dirujuk kepada rumah sakit dan seterusnya. Intinya memang ini menjadi ketat dalam protokol kesehatan, dan ini kami ada pengalaman juga waktu menangani masalah siaga untuk Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, bahwa pemilahan para penyintas ini harus wajib dilakukan dan tidak semua orang diperbolehkan masuk kalau memang tidak ada upaya untuk mitigasi atau upaya untuk cek suhu ataupun juga swab kalau memang mereka tidak ada kepentingan tertentu untuk masuk wilayah penyintas tersebut. Dan ini menjadi protokol ya, selalu menggunakan masker dan juga cuci tangan dan juga tes swab antigen menjadi penting untuk wilayah-wilayah yang memang banyak untuk kerumunan. Demikian Mbak Stefan. Ya, berarti dimungkinkan ya Pak untuk pelaksanaannya, artinya ketersediaan tendanya pun mencukupi untuk bisa melaksanakan pemisahan ini? Diharapkan seperti itu. Yang kedua juga diharapkan bisa mereka tidak harus mengungsi di tempat pengungsian, tapi juga bisa menempati rumah yang memang kita bisa bantu dalam hal mereka menyewa atau menempati rumah untuk melakukan pengungsian supaya tidak semuanya harus berkerumun dalam suatu tempat. Dan dalam cuaca ekstrim pun diminimalisir, tidak di tenda, jadi mungkin di balai desa ataupun di tempat SD yang ada sekat ruangan dan seterusnya. Jadi memang kita memang harus hati-hati saat ini Mbak Stefani, dan benar-benar ini kerja keras dari pemerintah daerah bersama seluruh unsur TNI Polri dan semua yang ada di pusat kementerian lembaga termasuk kesehatan yang punya pusat krisis kesehatan dalam hal penanganan bencana. Demikian Mbak Stefani. Bagaimana dengan distribusi bantuannya, Pak Raditya? Apakah masih ada daerah yang sulit untuk diakses atau seperti apa? Catatan terakhir dari rapat koordinasi semuanya sudah terakses, dan untuk distribusi bantuan kami menerjunkan 6 helikopter untuk mendistribusikan wilayah-wilayah yang memang belum bisa terjangkau secara darat, tapi juga secara darat dan laut. Setiap hari ada pengiriman logistik yang didistribusikan ke wilayah-wilayah yang memang perlu disampaikan ke wilayah-wilayah tersebut. Ya. Jadi memang segala upaya dukungan semua relawan juga TNI Polri, pemerintah daerah, kementerian lembaga, kementerian sosial pasti juga punya peran yang cukup besar dalam hal ini. Oke. Dan DP selalu mendukung dalam hal ini. Terima kasih. Ya, kita tahu dua siklon ini sudah sepertinya pergerakannya ataupun juga kekuatannya sudah semakin melemah, tadi dikatakan oleh Pak Guswanto, tapi kita tahu siklon tropis kerap terjadi di Indonesia, perlu untuk menjadi pembelajaran kita. Apa saja faktor-faktor yang biasanya menyebabkan ini, Pak Guswanto? Baik, kalau kami sampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya siklon tropis adalah salah satu menghangatnya suhu muka laut ya. Dengan adanya suhu muka laut ini terjadi gradien suhu sehingga akan menyebabkan terjadinya angin kencang berputar sekitar
dekat pusatnya, kemudian muncul awan-awan cumulonimbus yang nanti akan tertarik, sehingga nanti selanjutnya membentuk tekanan rendah, maka itu akan terjadi putaran spiral. Demikian, Stephanie, faktor-faktor yang menyebabkannya. Ya, BMKG menyebut pemanasan global juga menjadi salah satu pemicunya. Kondisinya di Indonesia sendiri seperti apa? Kalau bicara tentang pemanasan global, saat ini memang perubahan iklim baik secara global maupun dampak lokalnya sedang memang terjadi. Tren kenaikan suhu udara di Indonesia terdapat di sebagian besar wilayah. BMKG dengan menggunakan data observasi tahun 81 2020 menunjukkan tren bahwa besaran kenaikan suhu ini berkisar nilai 0,03 setiap tahunnya, sehingga di dalam 30 tahun yang saya sebutkan tadi itu terdapat estimasi kenaikan suhu udara bertambah sebesar 0,9 derajat Celcius. Nah, ini juga kami sampaikan, Stephanie, untuk tahun 2016 itu dilihat bahwa tahun yang terpanas sepertinya sepanjang periode pengamatan 81 sampai 2020. Saya rasa itu, Stephanie, yang bisa diberikan. Harus jadi perhatian kita semua. Terakhir berarti Pak Raditya, kita tahu potensi bencana ini nyata ada di depan kita, tentunya mitigasi yang menjadi penting untuk mengurangi dampaknya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Pertama, kenalilah risikonya, ancamannya, dan bagaimana upaya melakukan kesiapsiagaan dan melakukan ini menjadi suatu budaya. Menurut saya ini menjadi penting dan menjadi pemahaman budaya lokal. Jadi tidak hanya kita memahami risikonya, tapi kalau kita harus melakukan simulasi atau kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ini kami dorong juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu kita mempunyai satuan pendidikan aman bencana, paling nggak di level formal sekolah sudah mulai bergerak, dan juga non formal seperti di pramuka sudah mulai ada ekstrakurikuler dan semua, termasuk beberapa sekolah yang sudah diintervensi terhadap pendidikan bencana ini. Dan ini PR yang lain adalah bagaimana ke publik dan ke masyarakat yang memang belum terjangkau secara menyeluruh. Saya rasa salah satunya adalah dengan media. Ini menjadi penting karena informasi dari media mengajak kita sadar. Dan ini pun juga belum tentu setelah membaca atau mendengar dari media orang langsung percaya. Nah, ini tantangan kita bagaimana semua ini menjadi kesadaran kolektif atau kita menjadi perilaku dalam budaya kita, bahwa kita paham bahwa kita berada di risiko dan ancaman yang tinggi. Dan Indonesia sangat kaya dengan ancaman-ancaman ini. Jadi kita tetap, dan ini akan terus berulang. Karena kita tahu Indonesia memang berada di wilayah yang punya risiko cukup tinggi di bidang kebencanaan. Demikian, Mas. Ya, butuh kerjasama dari semua pihak, termasuk kita masyarakat juga bisa proaktif untuk melakukan mitigasi. Terima kasih banyak Pak Raditya dan juga Pak Guswanto atas waktunya di Sapa Akhir Pekan. Sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat pagi, Stephanie. Terima kasih Pak Radit. Terima kasih. Mas Guswanto. Ya, terima kasih. Saudara